Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, munazzilil qur'anil mubin, ala nabiyyis sadiqil amin, biwasitati jibrilir ruhil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini. Sampai pada malam hari ini, yaitu malam ke-17 Ramadan, kita bisa melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Sholawat serta salam kita haturkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang senantiasa mendapat syafaat beliau. Minat dunya hatta al-akhirah wa hiya syafaatul utma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, para siswa-siswi boarding school Hubbul Ilmi khususnya, dan para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang pada umumnya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru atau Pak Ustadz akan menyampaikan materi dalam rangka memperingati peristiwa Nuzulul Quran malam hari ini. Akan menyampaikan materi yaitu tentang hikmah yang kita jadikan pelajaran dari peristiwa Nuzulul Quran. Kalau kita teliti, kita telaah, kita akan memperoleh banyak hikmah dari peristiwa Nuzulul Quran. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan 3 hikmah di antara beberapa hikmah itu. Hikmah yang pertama dari peristiwa Nuzulul Quran yaitu Nuzulul Quran mengajari kita untuk tidak asal mengikuti arus. Saya ulangi, hikmah yang pertama mengajari kita untuk tidak asal mengikuti arus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama kali, ketika beliau di Gua Hira. Gua Hira itu berada di Jabal Nur. Jabal Nur itu jaraknya kira-kira 6 km dari Makkah. Ketika itu beliau umur 41 tahun ya. Nah, itu sekaligus menandai awal diangkatnya beliau sebagai Rasul. Rasulullah pada waktu itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang sudah rusak moralnya, sudah melenceng, sudah rusak, sudah salah akidahnya, yang mana minum-minuman keras itu sudah menjadi rutinitas, kebiasaan. Perjudian, pembunuhan, perzinahan itu sudah sangat merajalela. Namun beliau tetap dalam pendiriannya. Beliau tetap menjadi orang yang baik. Bahkan orang-orang pada waktu itu, termasuk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, memberikan julukan kepada beliau Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur, orang yang sangat dapat dipercaya, orang yang tidak pernah berbohong. Nah, oleh karena itu
peristiwa nuzulul Quran ya, bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita harusnya tidak asal mengikuti arus, tapi kita harus punya pendirian. Ya, ibarat kita naik mobil, itu kita tidak asal mengikuti mobil yang ada di depan kita, tapi kita harus sesuai dengan tujuan kita. Kita mau kemana? Oh, saya hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Oh, saya hidup itu ya tujuannya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, sehingga kelak di akhirat kehidupan yang akan saya jalani yang kekal selamanya itu saya akan memperoleh kebahagiaan ya. Jadi kalian yang ada di pondok, yang ada di pesantren, yang ada di asrama, biarpun teman-teman itu macam-macam karakternya, kebiasaannya, ada yang sukanya tidur terus, ada yang sukanya main terus ya, ada yang sukanya ngobrol terus. Kalian jangan sampai terpengaruh, kalian harus punya pendirian ya, kalian jalan sesuai dengan arah tujuan yang hendak kalian capai. Nah, hikmah yang kedua dari peristiwa nuzulul Quran yaitu mengajari kita bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Senin, malam 17 Ramadan, yang kemudian kita peringati sebagai malam nuzulul Quran sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Wahyu yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala memerintah, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma nama Tuhanmu yang menciptakan. Padahal Rasulullah itu seorang mukmin. Tapi bagaimanapun juga Rasulullah seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Nabi kita Muhammad itu menyampaikan kepada umat untuk selalu membaca tulisan, membaca sesuatu yang tertulis, membaca ilmu pengetahuan yang tertulis, membaca peristiwa, membaca fenomena, membaca kejadian, membaca karakter orang dan lain sebagainya. Sehingga dengan membaca itu kita akan menelaah. Sehingga dengan membaca itu kita akan menelaah, memahami ya. Setelah itu kita meneliti lebih jauh, yang pada akhirnya kita memperoleh menciptakan penelitian. Nah, oleh karena itu hikmah yang kedua dari peristiwa nuzulul Quran ini yang mengajari kita bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. Artinya apa? Orang kalau mau sukses ya jangan anti membaca, harus rajin-rajin membaca. Termasuk membaca benda mati ya. Katakanlah mesin bukan benda mati. Kita pelajari, kita baca apa yang ada, komponen apa saja yang ada di sini. Itu termasuk bagian dari membaca itu sendiri. Hikmah yang ketiga yaitu mengajari kita bahwa keberhasilan itu melalui proses yang bertahap. Saya ulangi, hikmah yang ketiga yaitu mengajari kita bahwa keberhasilan itu melalui proses yang bertahap. Sebagaimana Al-Quran diturunkan melalui proses yang bertahap. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz secara keseluruhan ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitab suci itu adalah kitab Al-Quran yang mulia, fi kitabin maknun, yang berada di Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya kecuali mereka para malaikat yang disucikan. Setelah dari Lauh Mahfuz kemudian
Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Makanya sahabat Ibnu Abbas berpendapat bahwa nuzul Quran itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu juga secara keseluruhan. Tahap berikutnya dari Baitul Izzah tadi diturunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, tepatnya malam ke-17 Ramadan, malam Senin, malam ke-17 bulan Ramadan atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Nah, oleh karena itu, kenapa di bulan Ramadan kok orang banyak baca Quran? Ya, baca Quran itu ya tiap hari, gak hanya bulan Ramadan. Nah, itu masih mending ya, masih mending. Dia bulan Ramadan masih mau baca Al-Quran karena memang membaca Al-Quran itu yang paling utama itu ya di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana membaca sholawat itu yang paling utama itu di malam Jumat sampai di hari Jumat. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Baik dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, sebagaimana pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, maupun dari Baitul Izzah tadi diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, yang pada waktu itu beliau berada di Gua Hira di malam Senin, malam ke-17 bulan Ramadan. Ya. Jadi secara bertahap, setelah Rasulullah mendapat wahyu pertama kali, ya, mendapat wahyu pertama kali itu, wahyu berikutnya yaitu surat Al-Mudaththir itu selang 2,5 sampai 3 tahun baru turun wahyu lagi yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Yaitu ketika beliau berada di rumah istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, sampai-sampai orang-orang kafir itu mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran itu kok tidak diturunkan secara keseluruhan? Kok turun sedikit, ada peristiwa turun ayat, ada peristiwa turun ayat. Kenapa nggak langsung keseluruhan? Jawab, ya, dalam ayat yang sama itu kadzalika ada. Yang demikian itu ya untuk memantapkan, ya, Allah ingin memantapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran ini di dalam hati. Agar apa? Agar kamu tidak hanya membacanya saja, tapi setelah kamu baca, memahami, setelah itu kalian amalkan. Warattalnahu tartila, agar kamu baca secara tartil, ya, tidak cepat-cepat tapi dibaca secara tartil. Artinya apa? Dibaca dengan meresapi makna dan kandungan. Nah, ya oleh karena itu saya ulangi bahwa yang pertama, nuzulul Quran, ya, berarti turunnya Al-Quran. Ada dua pendapat, ya. Ada pendapatnya sahabat Ibnu Abbas bahwa nuzulul Quran itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan, terjadi di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Syafi'i bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang dimaksud yaitu turunnya Al-Quran yang pertama kali pada Rasulullah dari Baitul Izzah atau sama ukurnya pada beliau yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang terjadi di malam ke-19 bulan Ramadan. Ya. Tepatnya malam Senin, ya, malam ke-17 bulan Ramadan atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Pendapat manapun yang kita ikuti, ya, kalau kita memperingati pada malam ke-17 bulan Ramadan ini, kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat siapapun yang kita ikuti, apakah sahabat Ibnu Abbas atau Imam Syafi'i, yang jelas keduanya, ya, menyatakan bahwa turunnya atau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu terjadi di
mengajari kita agar kita tidak asal mengikuti arus. Bagaimana Rasulullah dulu, ya, meskipun hidup di tengah orang kafir Quraisy, tapi beliau tetap menjadi pribadi yang baik. Beliau tidak ikut-ikutan menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar kampung. Banyak berhala Islam, ya. Ada berhala itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Lata, Uzza, Manat. Ada juga berhala yang paling besar, yaitu Buddha. Beliau tidak lantas kemudian ikut-ikutan menyembah para berhala itu, tapi beliau apa? Mencari kebenaran dengan memperbanyak, ya, memperbanyak khalwat, ya, memperbanyak khalwat, termasuk di Gua Hira yang kemudian beliau mendapat wahyu untuk pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, 1 sampai 5. Hikmah yang kedua mengajari kita bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. Sebagaimana Rasulullah yang mendapat wahyu yang isinya perintah untuk membaca, ya, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbika, dengan menyebut Tuhan. Kenapa di situ kok tidak bismillah? Ya, agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak menganggap yang dimaksud adalah Tuhan mereka, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi yang dimaksud adalah Tuhan yang menciptakan. Akhirnya kan mereka berpikir, Tuhan yang menciptakan, apakah mungkin yang dimaksud itu para berhala itu? Berhala itu juga yang buat mereka sendiri. Bagaimana mungkin berhala yang mereka buat kemudian mereka sembah? Harusnya kalian menyembah Tuhan yang menciptakan. Disitulah, ya, mereka mulai diajak berpikir logis oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu, barang siapa ingin sukses, ya, harus rajin-rajin membaca sesuatu yang tersurat, tertulis, maupun membaca sesuatu yang tersirat, ya, yang berupa peristiwa fenomenal, ya, yang termasuk benda mati yang bisa ditato. Yang ketiga, mengajari kita bahwa keberhasilan itu melalui proses secara bertahap. Sebagaimana Al-Quran turun itu juga secara bertahap, ya. Al-Quran turun secara bertahap. Kalian belajar harus secara bertahap. Jangan kalian itu punya keinginan sekali buka buku langsung hafal semua. Sekali belajar besok langsung bisa mengerjakan soal secara keseluruhan dan generasi. Tidak seperti itu cara kita memperoleh ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Kalian menghafal Al-Quran, ya, harus secara bertahap, ya. Tidak bisa kemudian kalian pengennya sekali menghafal itu langsung hafal 15 juz. Nanti sekali menghafal, sekali duduk hafal 15 juz. Sudah genap, tidak bisa seperti itu. Harus secara bertahap, ya. Tiap hari harus nambah hafalan, ya, paling tidak 1 halaman. Selain itu juga harus menjaga hafalan yang sudah dihafal, ya, harus murojaah. Begitu seterusnya, tiap hari nambah hafalan dan murojaah, nambah hafalan murojaah, nambah hafalan murojaah, ya. Dengan begitu kalian akan mencapai keberhasilan, ya. Jadi ilmu kalian itu tidak semu. Ilmu semu maksudnya apa, ya? Ilmu semu itu kalian baca, hafalkan, ya, untuk mengerjakan soal, setelah itu besok hilang, lupa. Itu namanya ilmu kalian ilmu yang semu. Ya, harusnya kalian itu mencari ilmu yang hakiki, ilmu yang betul-betul tertancap dalam pikiran kalian. Setelah tertancap dalam pikiran kalian amalkan, ya. Itu ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya. Nah, ilmu yang seperti itu, ya, diperoleh dengan cara belajar secara bertahap, menghafal secara bertahap. Baik, demikian yang saya sampaikan.